fenomena perundungan ya atau bullying itu kan, sangat marak ya sekarang gitu dan, bentuknya itu kan bermacam-macam gitu. Nggak cuman yang berdasarkan kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal. Nah, yang dalam konteks kekerasan verbal ini gitu ya, nah itu biasanya kan juga melanda, anak-anak yang katakanlah anak-anak alim, anak-anak baik-baik begitu ya, yang kalau mereka itu biasa-biasa saja gitu ya, maksudnya ya jadi anak baik lah gitu ya. Nah itu tuh yang dibilangnya, "Ah, kamu mah sok suci," gitu ya, nanti kalau dia pergi ke pengajian, "Ah, kamu mah radikal," apa gitu ya. Nah itu kan, kekerasan secara verbal gitu ya, perundungan secara verbal katakanlah ya kalau dalam bahasa saat ini begitu ya. Nah, apa namanya dan bagaimana tidak menutup kemungkinan ya itu kan, memang membunuh gitu ya, membunuh karakter mereka ya, padahal mereka ini sebenarnya sosok untuk menuju proses, sholih atau sholihah itu tadi. Nah mungkin mohon tanggapan Ustazah nih, apa namanya, terkait dengan hal itu, mungkin bagaimana begitu ya untuk menghadapinya atau menyikapinya? Ya, ya jadi kalau mengurai problematika perundungan itu atau bullying itu ya memang memang ada banyak faktor yang bermain di sana ya. Yang mulai dari pola asuh yang diterima oleh sang anak sejak dari rumah, apakah kemudian kebutuhan-kebutuhannya itu terpenuhi secara optimal, termasuk kebutuhan naluri, di antaranya kebutuhan naluri mempertahankan diri, ya wariza bako. Pernah nggak dia itu kemudian diajari bagaimana memenuhinya dengan benar, dia merasa secure, dia merasa percaya diri dengan profilnya, install pemahaman yang membuat dia itu mengerti profil mulia itu yang seperti apa dan dia percaya diri dengan itu, sekalipun kemudian ada orang lain yang menyerang profil itu, dia sudah merasa secure, dia merasa sudah kokoh lah terbangun itu gitu ya. Saya ingat misalkan dulu itu zaman saya SMP, saya itu ada punya teman yang eh, ada pindahan baru begitu ya, ada pindahan dari saya di Surabaya itu waktu itu pindahannya dia dari Jakarta gitu. Dalam perbincangannya gitu tuh sering kali itu menyebut-nyebut hal-hal yang sifatnya itu materi gitu ya, yang dianggap sebagai sebuah kekerenan itu pokoknya itu yang kayak begitulah ya. Dandanan, baju, kemudian dia bercerita kehebatan dia bisa nyetir mobil. Padahal waktu itu belum pasti nggak punya SIM lah gitu kan. Nah, saya yang mendengar saat itu apa cerita berbusa-busanya dia tentang sesuatu yang menurut dia tadi keren-keren itu juga nggak merasa tertarik dan menganggap sebagai kekerenan gitu. Kenapa kok seperti itu ya? Karena kemudian sudah terbangun pemahaman tentang kekerenan dalam benak saya itu tidak yang seperti itu. Nah, itu kan juga hari ini tuh mulai tergerus ya. Dari sisi itu juga mulai tergerus. Yang namanya profil keren seorang pemuda itu sudahlah ternyata lepas tidak diinstal oleh para pendidik dan penanggung jawab pendidikan di awal-awal kehidupan anak, yaitu di rumah dan orang tuanya, itu ternyata lepas. Kemudian hari ini gempuran atmosfer sistem yang menaungi kehidupan bermasyarakat kita kan sebuah peradaban sekuler kapitalis yang matre gitu kan ya, yang mengukur mulia tidak mulia itu semuanya pakai ukuran-ukuran fisik, ukuran-ukuran materi. Dan itu sebenarnya juga bagian dari proses yang mendidik mereka. Pendidikan oleh sekolah besar, itu pendidikan oleh masyarakat, gitu, di tengah masyarakat. Jadi mereka kemudian mengetahui dan akhirnya mengambil nilai bahwa, punya cowok kalau punya pacar gebetan di setiap sekolahan itu ternyata paling keren, gitu. Misalkan begitu ya. Itu gara-gara dia nonton sinetron, gitu. Kemudian, kalau ada cowok itu kelihatannya apa namanya kutu buku, nggak gaul, wajahnya dandanannya nggak seperti anak-anak Korea misalnya begitu, itu berarti dia itu layak kita bully, dan bulinya itu caranya membuli itu seperti yang di sinetron itu rame-rame, ada kepala gengnya itu yang paling tajir misalkan, atau nah itu kan sebenarnya seperti pemberian informasi kepada anak-anak kita ketika mereka itu kosong dari pemahaman profil yang benar, ukuran-ukuran yang benar tentang mulia tidak mulia, halal haram, baik buruk, terpuji tercela, lalu masuklah itu tadi pengajaran dari sekolah besar yaitu masyarakat, yang masyarakat ini tuh dipengaruhi oleh penerapan sistem yang ada begitu kan ya, dipengaruhi oleh aturan-aturan
pengaturan-pengaturan semua sektor kehidupan kita itu menggunakan aturan seperti apa oleh negara, itu kan dipengaruhi itu sistem medianya kan, sistem pergaulannya, sistem persangsiannya. Jadi dia juga belajar, oh enak ya jadi koruptor ya, dapat sekian triliun, ternyata setiap tahun dapat potongan remisi. Dia juga belajar tentang sistem persangsian hari ini ternyata gampang dibohongi, sistem pengadilan hari ini ternyata memenangkan orang-orang yang punya uang. Dia belajar itu, nggak pakai diajari di sekolah, tapi dia belajar dari membaca koran, melihat berita, mungkin mengakses sosmed dan seterusnya. Nah, itu kan membentuk mindset yang dia punya, kan begitu. Nah, jadi itu kemudian juga mempengaruhi orang melakukan bullying ya, anak-anak kita melakukan bullying gitu tadi. Karena yang dianggap nggak keren itu ternyata pakai ukuran-ukuran yang sifatnya materi. Nah, sementara yang seharusnya anak-anak kita itu dibesarkan dengan sebuah kepercayaan diri dengan profil muslimnya, menguatkan mereka dengan itu ternyata lepas. Sudahlah begitu ada banyak terjadi pengabaian pemenuhan hak-hak anak di masa-masa awal kehidupannya. Jadi dia tidak ngerti bagaimana sih rasanya disayang, rasanya dihargai, rasanya dihormati. Jadi dia juga merasa memang saya ini sudah jelek, nggak pinter, nggak kan begitu kan. Jadi seperti memang dia itu nggak berharga karena padahal kalau dia itu dibesarkan oleh orang tuanya dengan benar, dia pasti akan merasa dia itu anak yang berharga, sangat disayang oleh orang tuanya kan begitu kan. Dia itu makhluk terbaik ciptaan Allah. Orang yang taat pada Allah itu adalah yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia di sisi Allah. Itu seperti itu. Hari ini tuh lepas begitu ya. Jadi kalau bicara mengurai bullying itu di situ ada porsi peran orang tua, di situ ada porsi kurikulum pendidikan yang hari ini kemudian diterapkan, apakah kemudian membentuk profil yang seharusnya tercetak pada anak-anak kita, termasuk lingkungannya gitu ya, sekolah besarnya, bahkan sampai pada ada juga peran negara dalam melakukan perlindungan dalam bentuk penerapan aturan-aturan yang memang benar gitu. Contohnya para predator anak gitu ya, pelaku LGBT perkosaan, nah itu menerapkan sanksi menjerakan mereka atau enggak gitu. Itu kan juga mempengaruhi terjadinya bullying atau kekerasan. Ada guru yang melecehkan muridnya, ada dosen yang melecehkan mahasiswa karena dia sudah pengalaman, nanti dia sudah tahu celahnya, nggak akan berani bicara karena kalau dia bicara dia akan malu, gitu kan ya. Ada yang berani menjebaknya dengan misalkan revenge porn ya, dia jebak dulu, misalkan anak itu tadi dengan kekuasaan yang dia punya, mungkin siswanya, mungkin santrinya, mungkin mahasiswinya, lalu kemudian setelah masuk dalam jebakan, nanti dia ternyata bisa dibawa ke kamar, ternyata nanti meskipun seandainya tidak terjadi ke perkosaan pada waktu awal, dia ada strateginya mereka itu, misalkan tadi pada waktu kamu mandi, pada waktu kamu di kamar mandi, saya sudah rekam. Rekaman itu akan saya sebar kalau kamu tidak mau mengikuti mau saya. Nah, begitu itu mereka itu juga sering belajar gitu. Kadang-kadang tipsnya itu juga disampaikan itu di grup-grup sosmed begitu. Nah itu kalau sudah sampai seperti itu kan sebenarnya ada unsur lingkungan dan penerapan sistem begitu oleh kekuasaan. Gitu ya Mbak Nindira.